Hari ini hari Jumat, tanggal 3 Maret 2017. Hari ini yang bakalan kita bahas adalah tentang pertanyaan yang sering terlontar dari para goeser awam atau yang pertama kali mau beli sepeda. Biasanya pertanyaannya tuh seperti ini, Bung, enakan sepeda full suspensi atau sepeda non suspensi ya? Nah, hari ini bakalan kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel saya ya. Nah, jadi kita bakalan ngebahas sekarang tentang tadi pertanyaan tadi ya. Enakan mana? Sepeda suspensi, full suspensi, atau non suspensi ya? Jadi kalau soal enak atau tidak enaknya sepeda itu sebenarnya relatif ya. Karena menurut saya semua jenis sepeda itu enak. Mau yang ada suspensinya, mau yang nggak ada suspensinya, mau yang suspensinya penuh ataupun ya begitulah, itu semuanya enak. Sebenarnya itu tergantung dari pemakaian kita sendiri. Misalkan kalian hobinya tuh touring, jarak jauh di jalanan raya yang banyak tanjakannya, dan kalian tuh sukanya high speed. Nah, kalau begitu saya saranin kalian itu ambil sepeda yang full, maksudnya non suspensi, yang gak ada suspensinya sama sekali. Kalau bisa yang depannya juga pakai fork rigid, jangan yang fork full suspensi. Itu untuk kecepatan. Lalu kalau untuk nanjak, enaknya non suspensi itu satu, dia nggak bombing, jadi goesan kita tuh nggak berat, kita nggak gampang capek, ya. Jadi itu enaknya sepeda non suspensi. Nah, ini kita ngomongin kelebihannya dulu ya. Sekarang kalau full suspensi gimana? Nah, kalau full suspensi seperti saya bilang, bagaimana cara pemakaian kita atau bagaimana penggunaan kita terhadap sepeda tersebut. Misalkan kalian sekarang sukanya jalan turunan, banyak kerikilnya, banyak batu, jalanannya nggak rata, atau suka main sepeda yang semi-semi downhill begitu, ya saya saranin ya sepeda yang full suspensi. Kenapa? Karena sepeda full suspensi itu dia memberikan kenyamanan tingkat tinggi pada pemakainya. Misalkan pada saat di turunan jalanan rusak, suspensi yang ada pada sepeda tersebut itu membantu mengurangi getaran, sehingga pantat kita tuh ya gak sakit. Dua, tangan kita juga gak sakit karena getaran dari jalanan yang rusak tersebut. Nah, sekarang ya itu untuk yang full suspensi ya. Jadi yang full suspensi itu penuh kenyamanan, penuh keindahan. Pokoknya ya kalau keren atau nggak keren itu relatif. Cuman kalau orang-orang kan sukanya tuh sepeda gunung full suspensi, itu dibilang sepeda mahal. Ya memang harganya lebih tinggi dibandingkan yang non suspensi. Tapi ya nggak begitu juga. Ada juga yang sepeda non suspensi dengan frame berbahan karbon yang harganya bisa ratusan juta. Jadi sekarang kita bahas tentang kekurangannya ya. Sekarang kita bakalan bahas tentang kekurangan. Semua sepeda sebenarnya, semua jenis sepeda sebenarnya itu memiliki kekurangannya masing-masing. Sekarang kita mulai dari non suspensi dulu ya. Sebenarnya kekurangan dari sepeda tersebut adalah kebalikan dari keuntungannya. Kalau misalkan non suspensi, kekurangannya satu, karena dia memakai fork rigid ataupun hardtail, itu kan keras ya. Jadi kekurangannya itu pada saat kita masuk ke jalanan raka atau yang banyak batunya, yang jalannya nggak rata, yang berlubang lah, dan itu tuh membuat pemakai non suspensi itu menderita, sangat menderita. Kenapa? Karena getaran yang ditimbulkan dari jalanan tersebut tidak diabsorpsi atau tidak diserap oleh sepedanya, sehingga ya menyambung ke si pengguna sepeda tersebut. Misalkan pada jalanan yang rusak tadi, karena adanya getaran yang besar membuat tangan kita tuh terpental-pental dari handlebar, dan juga bagian pantat kita. Kalau misalkan kita turunan terus kita duduk, wah mantep banget ya. Itu tuh kayak di apa ya, ya pokoknya sakit sakit banget. Jadi pada saat turunan kebanyakan yang
Memiliki sepeda non suspensi itu pasti berdiri atau membungkuk, tapi tidak duduk gitu, gimana ya ngomongnya, membungkuk di belakang jok biasanya ya, karena untuk mengurangi getaran yang ditimbulkan dari jalanan tersebut. Itu kekurangannya dari yang non suspensi. Nah, bagaimana kalau yang full suspensi kekurangannya? Nah, full suspensi sendiri tadi keunggulannya itu memberikan kenyamanan tingkat tinggi, tapi kekurangannya sendiri bagi para pecinta sepeda, para goeser yang sukanya nanjak ke gunung, itu adalah neraka bagi mereka. Kenapa? Apalagi yang tanjakannya terjal, itu kayak seperti di Bandung itu di tebing keraton atau jalanan dago atas lagi, itu benar-benar menyiksa. Kenapa? Karena walaupun full suspensi, sepeda full suspensi itu bisa dikunci, tetap masih ada bombingnya, tetap masih ada pernya tuh masih kerasa gitu. Jadi pada saat kita menggoes di tanjakan itu membuat tenaga kita tersedot atau cepat capek. Jadi pada saat kita ngegoes tuh ya cepet capek aja gitu bawaannya. Ya, itu kekurangannya. Jadi kekurangan full suspensi adalah kalau bisa jangan dipakai tanjakan, kecuali kalian hobi tanjakan dan kalian bilang full suspensi berat sehingga dapat menambah kekuatan kalian dalam menggoes, ya silahkan saja. Cuman kalau menurut saya sepeda full suspensi itu tidak cocok buat tanjak-tanjakan. Ya kalau kaliannya kuat sih nggak apa-apa, kalau yang nggak kuat nangis tengah jalan minta pulang ya kan. Oke, dari situ kita langsung membahas ke bagian sepeda-sepedanya saja ya. Ini yang di vlog pertama sepeda saya ya, sepeda hybrid desain sendiri. Sepeda ini termasuk sepeda gunung jenis non suspensi. Nah, kenapa? Satu, bagian belakang frame ini tidak ada suspensinya atau disebutnya biasanya hardtail. Ya, ini hardtail. Dan di bagian depan ini forknya itu menggunakan fork rigid yang tidak ada pernya sama sekali. Jadi ini yang disebut dengan sepeda non suspensi. Nah, untuk keuntungan yang tadi sudah saya sebutkan, satu dia ngebut, dua enak buat tanjakan. Nah, tapi kekurangannya sendiri sakitnya minta ampun pada saat jalanan rusak, sehingga pada saat jalanan rusak pengguna suspensi non suspensi ini akan biasanya pelan-pelan. Nah, sehingga nanti saat melewati jalan bagus baru mereka kejar lagi. Ya, jadi untuk yang sepeda non suspensi itu ya hanya itu saja. Frame menggunakan frame hardtail, jadi di rearnya itu tidak ada bagian suspensi sama sekali. Semuanya keras, dan bagian depannya menggunakan fork rigid juga keras, tapi keuntungannya ngebut dan enak buat tanjakan. Apalagi ya, oh iya, sebenarnya ada teknologi terbaru katanya untuk yang bagi sepeda non suspensi itu ada teknologi terbaru, yaitu vibration reduction technology. Ini sebenarnya ada yang udah saya tahu itu ada di sepeda Polygon, ada di frame Volker, lalu ada di apa tuh namanya ya, sepeda Cannondale. Mereka juga sudah, yang saya tahu ya, mereka sudah menggunakan vibration reduction technology. Jadi biasanya tuh sepedanya di bagian sini, di bagian belakangnya itu dia lempeng, maksudnya gepeng. Di bagian depannya itu bulat, bagian belakangnya bulat. Nah, sehingga di sini ini dapat mengurangi benturan saat berjalan atau bersepeda di jalanan rusak, sehingga tidak terlalu sakit dibandingkan dengan sepeda frame hardtail tanpa vibration reduction technology. Nah, jadi ini adalah teknologi terbaru katanya. Oke, untuk yang non suspensi seperti ini saja. Kita lanjut ke full suspensi. Nah, ini yang dinamakan sepeda full suspensi. Nah, ini yang sepeda saya yang kedua.
Sepeda ini mereknya adalah Polygon Siskiyou D6. Keluaran kalau nggak salah keluaran berapa ya, cuman saya beli ini tahun 2015 ya, 2015 atau 16 ya kalau nggak salah, pokoknya udah 2 tahun atau 1,5 tahun ini sepeda. Pada sepeda ini sudah banyak perubahan yang saya berikan, seperti fork depan saya ganti, handlebar saya ganti, stemnya saya ganti, bannya saya ganti, pedalnya saya ganti, bahkan seat post dan saddle juga saya ganti. Yang belum diganti hanya ya gear dan juga suspensi belakang. Untuk penjelasannya nanti mungkin di video berikutnya akan saya jelaskan tentang sepeda Polygon Siskiyou D6 ini. Sekarang kita bahas tentang sepeda full suspensinya. Jadi yang dinamakan sepeda full suspensi adalah suspensi penuh, penggunaan suspensi pada bagian belakang maupun bagian depan. Nah, ini merupakan suspensi fork suspensi dengan travel 120. Travel itu kalau nggak salah panjang dari sini ke sini itu disebut travel. Ini pada fork ini panjangnya travelnya 120. Setelah itu untuk bagian belakang dia juga menggunakan suspensi. Berbeda dengan sepeda yang pertama, semuanya menyatu dengan frame. Sedangkan sepeda ini itu dia disambungkan dengan menggunakan baut-baut seperti ini dan dibantu atau diisi dengan suspensi belakang dari Raiden ya. Sepeda ini nyaman banget, enak banget buat turunan, apalagi kita sepedaan semi downhill tuh enak banget. Satu, dua, ini lembut banget. Suspensi ini lembut, santai, lembut banget. Lu nggak akan ngerasa kayak naik sepeda, lu akan ngerasa kayak naik boneka terus dia jalan bonekanya. Benar, ini empuk banget. Lalu di bagian fork depan juga setelah saya ganti, tadinya tuh dari SR Sontor sekarang jadi XLR8. Mungkin ya kurang, kalian nggak tahu juga ya XLR8, nggak tahu itu produk mana, katanya sih produk Taiwan, tapi saya kurang tahu ya, lebih murah harganya dibandingkan fork suspensi yang lain. Cuman ya saya menikmati, satu, ini kelihatan sangar, dua, empuk banget sama kayak suspensi belakang, empuk banget dan belum ada gangguan sampai sekarang ya. Jadi keuntungannya, satu, memberikan kenyamanan tingkat tinggi, dua, nyaman sekali, tiga, apalagi untuk usia tua dan ya usia tua yang pengennya tuh yang empuk-empuk, ini sepeda full suspensi ini recommended banget. Polygon Siskiyou D6 juga recommended banget, keren banget. Jadi oke, udah untuk full suspensi ini. Oh ya, untuk kekurangannya sendiri dari full suspensi ini tuh, satu, yang tadi berat pada saat tanjakan. Nah, jadi pada saat kita ngegoes di tanjakan ini, walaupun sudah kita kunci, tetap saja nanti akan terasa bagian bombing walaupun sedikit, dan itu membuat pedaling kita berat. Apalagi bagian belakang, walaupun sudah kita kunci, tetap saja masih ada rasa pernya, rasa bombingnya itu masih ada, sehingga pada saat kita menggoes itu capeknya minta ampun. Pada saat tanjakan berat sekali rasanya. Jadi itu kekurangan dari full suspensi. Oke guys, sekian vlog hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kalian. Semoga setelah menonton video ini kalian dapat mengerti perbedaan tentang sepeda full suspensi dan sepeda non suspensi. Dan semoga juga setelah kalian melihat video ini, kalian lebih berminat bersepeda, kalian lebih suka bersepeda, lebih semangat bersepeda. Dan semoga setelah menonton video ini juga kalian tahu sepeda yang cocok untuk diri kalian itu sepeda yang model apa. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Hijaukan bumi kita, budayakan bersepeda, jauhi bumi kita dari asap knalpot. Salam goes, assalamualaikum.